Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Terpuji nama Engkau, kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita ketika kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang sudah hadir pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, bimbing dia dan kami semua di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, dan untuk dengar-dengaran dan rindu akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami semua kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, yang perbaharui setiap kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus segala anasir jahat itu keluar daripada ruangan ini, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, judul hari ini adalah Yesus memperbaharui Petrus, atau judul hari ini juga bisa dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, saudara sekalian, kasih adalah sesuatu yang paling indah di dalam dunia ini. Ketika kita masih kecil, kita dikasihi oleh ibu kita dan ayah kita. Kita senang sekali, kita sangat bahagia sekali. Ketika kita masih kecil, kita digendongnya. Kita waktu sakit, kita diberi makan, dimasakin bubur, kita juga dimandiin atau dibersihin tubuh kita. Kita disayangi oleh orang tua kita. Nah, kasih itu adalah hal yang paling indah di dalam dunia ini. Demikian saudara sekalian, ya, ketika seorang ibu melihat anaknya yang sakit, maka dia mengasihi anaknya, mencium anaknya, memberi dia obat dan sebagainya. Dan ini kita alami, kita sangat senang sekali kasih di antara sesama kita, dan jugalah demikian antara satu dengan lain. Demikian kita melihat pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka pertama-tama dia sudah menampakkan diri kepada ke-11 muridnya di ruang atas di Yerusalem. Ya, kemudian kedua kali ketika Thomas gak hadir di sana, kedua kali Thomas hadir, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sewaktu di Danau Tiberias, ya. Ayat pasal 21 ini, di mana Petrus pergi menangkap ikan kembali. Dan dia mengajak teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan," karena dia pemimpin daripada jemaat, pemimpin teman-temannya. Wah, semua pada ikut, saya mau pergi juga menangkap ikan. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang sangat berpengaruh, maka kita harus memberikan suatu dampak yang positif kepada pengikut kita. Maka semua pada ikut memancing ikan. Dan kemudian kita melihat
melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka karena mereka tidak mendapati ikan satupun. Dan Yesus mengatakan, kamu coba taruh kamu punya jala di sebelah kanan. Lalu mereka menarik jala itu, menaruhnya dan mendapatkan ikan yang begitu banyak ya. Kita melihatnya, mereka mendapatkan ikan kira-kira mereka mendapatkan ikan 153 ekor ya. Jadi kemudian Yesus berada di tepi danau dan memberikan mereka sarapan ya. Yesus menghibur mereka bahwa dia ada di tengah mereka dan memberikan mereka makanan, kecukupan kepada mereka. Lalu disitulah Petrus ya, dia itu lompat dari perahu dan dia berenang ke tepian ya, mendapatkan Yesus ya. Yesus setelah sarapan maka ya kita melihat Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, maka dia duluan yang jambi itu ya, dia duluan yang berenang mencari Tuhan Yesus. Maka setelah makan sarapan itu, Yesus kemudian bertanya kepada Petrus ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, ayat ke-16, lebih daripada mereka ini. Ya, ketika itu setelah sarapan Yesus langsung ya berbicara secara pribadi dengan Petrus. Ya, bayangkan kalau kita itu suatu hari ada bos kita datang, lalu kita berbicara berdua mata, maka kita akan sangat takut, bukan? Apa yang akan dibicarakannya? Demikianlah Yesus datang itu untuk menegaskan kembali komitmen Petrus yang mula-mula ini, bahwa dia mau menangkap menjadi penjala manusia ya. Tapi kemudian dia pergi lagi ke profesinya yang semula, yaitu menangkap ikan. Karena dia pikir wah Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, dia apa hubungannya kan? Dia sekarang Tuhan Yesus tidak tahu kemana ini, bagaimana dia bosan, kemudian dia pergi menangkap ikan lagi. Tapi kemudian Tuhan Yesus tidak mau melepaskan mereka atau give up kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus tangkap dia kembali lagi dan berkata kepada Simon anak Yohanes, ya dia panggil namanya Simon yang dulu, bukan Petrus ya, yaitu suatu batu. Petrus itu Petra artinya batu. Ya, batu yang kokoh, yaitu berdiri kepada batu karang itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, tapi Yesus memanggilnya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kita melihat Yesus bertanya ini ya ditujukan kepada Petrus yang angkuh ya, yang pada waktu Yesus malam sebelum disalibkan, dia berkata di dalam Matius 26:31-35 ya, dia berkata, Yesus pada waktu itu berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya, ini kembali kepada yang dulu ya, sebab ada tertulis ya, dikatakan bahwasanya aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, inilah yang dihadapi oleh Petrus ya. Dia mengatakan dia tidak akan menyangkal Yesus, tapi dia menyangkal apa? Menyangkal Tuhan Yesus karena dia takut kepada orang-orang Farisi itu ya. Jadi dia takut juga akan dihukum. Nah, kita melihat bahwasanya tapi Petrus di sini dia kembali lagi kepada Tuhan. Ya, dia bukan seorang yang menyangkal, tapi dia lari seperti Yudas. Tapi dia kembali ya, itu yang penting. Kita setelah kita ya Tuhan akan menangkap kita kembali pada waktu kita jatuh. Nah, kita melihat Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku, dengan kata agape atau agapau ya, dengan artinya kasih atau love itu yang supreme, yang tertinggi, yang sempurna, kasih yang berantusias. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tertinggi, kasih yang berantusias, dengan kasih yang sempurna? Tetapi
Petrus mengatakan, ya benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi kasih yang dipakai Petrus adalah kasih filio, yaitu kasih sebagai suatu teman. Tidak berani dia mengatakan aku mengasihi Engkau dengan kasih agape, kasih Allah, itu kasih yang sempurna. Dia nggak berani. Aku mengasihi Engkau dengan kasih filio, kasih yang sebagai teman. Nah, di dalam Matius ya 22 ayat 37 sampai 39, ya kita juga melihat pada waktu Yesus ditanya oleh orang Farisi untuk mencobai dia, dikatakan hukum manakah yang paling terutama? Ya, maka jawab Yesus kepada dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, demikian juga ada Ulangan pasal 6 ayat 4. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi diikat di sini, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah keharusan, adalah hukum yang terutama bagi kita juga. Nah, tetapi Yesus berkata, men-challenge kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, apakah do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kapal-kapal ini? Ya, lebih daripada ikan-ikan ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu ini? Yang dimana dia berkata bahwasanya dia tidak akan mendina Yesus, dia tidak akan menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia menyangkal, bukan? Nah, di sini Petrus dia di-challenge oleh Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada dirinya bahwa dia tidak sanggup mengasihi Tuhan, bahwasanya dia tidak bisa bersandar kepada nafsu kedagingannya sendiri. Yaitu kita mengasihi Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan, bersandar pada kekuatan daripada Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita. Maka dia tidak berani menjawab bahwasanya dia hebat, dia sempurna. Dia bisa hanya mengatakan, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dengan kasih filio. Nah saudara, Tuhan ingin juga men-challenge kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada harta kekayaanmu? Lebih daripada uang-uangmu yang ada di bank account? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pendapatanmu, penghasilanmu? Saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Dia mengalirkan darahnya bagi kita di atas kayu salib. Maka sewajibnya lah kita juga mengasihinya, karena Yesus juga sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus juga datang kepada Petrus, dan hari ini juga dia bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hartamu? Ya, apakah engkau mengutamakan aku lebih daripada pekerjaanmu, daripada segala-galanya? Saudara sekalian, inilah pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Kemudian yang pertanyaan kedua Tuhan Yesus ditujukan pada Simon.
Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya. Pertanyaan ini tidak memakai lebih daripada mereka, cuman kata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya. Saat ini ya Yesus ingin menjauhkan Petrus dari sikap yang menyombongkan diri. Yaitu Petrus sendiri yang menyombongkan diri, yang mengatakan dia mau mati bagi Tuhan, dia mau masuk penjara bagi Tuhan. Ya, dia harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Tidak bisa memakai akal pikiran sendiri. Maka Petrus berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Di sini Petrus ya, dia tetap memakai kasih filio, yaitu untuk menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa dia tidak bisa percaya kepada dirinya sendiri. Ya, dia tahu bahwa dia Tuhan yang tahu bahwa dia mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, hanya dengan kalimat ini aja, maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya kepadanya untuk ketiga kalinya. Ya, pada waktu orang tua marah kepada kita dan mengatakan 1, 2, 3, maka ketiga kalinya kita harus datang, ya anak-anak, datang pada orang tua, bukan? Dengan kata lain, orang tua sudah marah ya, memberi kesempatan, datang ke sini ya, kerjakan tugasmu. Anak-anak gak mau bergerak juga, maka orang tua mengatakan 1, 2, 3, hanya anak-anak datang ya. Demikian Yesus bertanya kepadanya ketiga kalinya ya, dengan menurunkan derajatnya kepada kasih yang filio juga. Dari kasih agape Tuhan Yesus turunkannya menjadi kasih filio. "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, kasih sebagai teman. Ya, karena dia tahu kelemahan Petrus. Dia tahu kita juga tidak sanggup. Demikianlah Rasul Yohanes tahu sekarang bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Rasul Petrus ya mengetahui bahwa Yesus tahu segala sesuatu, bahwa Yesus tahu pribadinya, Yesus tahu pikiran kita dan emosi kita, perasaan kita. Tuhan Yesus juga tahu apa yang akan kita perbuat. Jadi pada saat ini Petrus merasa dilukai hatinya dalam rangka melatih dia agar cocok untuk dipakai oleh Tuhan, agar dia cocok dipakai untuk menjalankan panggilan surgawi yang tertinggi daripada Tuhan kepada dia, yang akan mengubah dia, ya, melatih dia supaya dia cocok untuk dipakai untuk menggembalakan kawanan domba Allah, dipakai untuk kerajaan surga, dan agar dia bisa tidak memakai kekuatan sendiri mengasihi Tuhan, tapi bersandar kepada kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan sebentar lagi pada hari Pentakosta. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita? Karena Dia telah mati dan bangkit bagi kita, menjadi juru selamat kita, dan Dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan setan. Maka kita pun wajib bersuka cita, mengucap syukur kepadanya, dan memberikan segala yang kita punya kepada Tuhan, dan juga memberikan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita juga mengatakan, "Ya Tuhan, aku juga mengasihimu," sama seperti Petrus. Yang kita tidak bisa memakai nafsu kedagingan kita, tapi bersandar kepada kuat kuasa daripada Tuhan. Seperti Yohanes yang suka bersandar di bahu Yesus, yang suka mendengar apa yang dikatakan Yesus dekat-dekat. Demikianlah pada waktu Yesus disalibkan, Dia kembali ke bawah kayu salib Tuhan. Semua teman-teman sudah pada lari meninggalkan Tuhan karena takut. Tapi kita melihat Yohanes kembali di bawah kayu salib Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan Tuhan. Dan dia pada saat itu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus disalibkan. Maka satu-satunya rasul yang menjadi saksi mata itu adalah Yohanes.
Dan pada waktu itu ada makanya Maria, mamanya Yesus, diserahkan kepada Yohanes untuk dijaga olehnya. Ya saudara sekalian, marilah kita juga mau mengasihi Tuhan kita, sehingga kita mau untuk juga tidak melakukan dosa lagi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun wajib mengasihi Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, di dalam 1 Yohanes 16 ayat 22, 1 Korintus 16 ayat 22, Rasul Paulus di sana juga berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maka kita pun wajib mengasihi Tuhan dengan kita akan menjawab kepada Tuhan, kita suka duduk dekat dengan Tuhan, seperti Maria yang suka duduk dekat kaki Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Seperti Maria yang rindu kepada Tuhan Yesus sendiri, yang suka dengar akan firman Tuhan. Seperti Maria yang mengasihi Tuhan, demikian kita juga mau mengasihi Tuhan seperti Maria yang mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian yang kedua, kita melihat bukan saja Yesus, dia bagaimana memperbaharui Petrus dengan bertanya komitmennya kepada Tuhan Yesus akan kasihnya yang mula-mula itu. Kemudian yang kedua, kita melihat Yesus juga memberikan dia perintah kepada Petrus, memberikan dia misi, ya. Ayat ke-13b kata Yesus kepadanya, 15b, gembalakanlah domba-dombaku, atau tend my sheep. Itu refer kepada orang-orang Kristen baru yang memerlukan perhatian khusus, dan juga anak-anak kecil. Anak-anak kita yang masih kecil, yang masih bayi, kita perlu menginjili mereka, kita perlu membawa mereka kepada Tuhan, dan jangan kita meninggalkan mereka, karena apa yang kita tanam akan kita tuai. Pada waktu kita memberikan bibit firman Tuhan kepada mereka, ya, kita menanamkan cinta mereka pada Tuhan, maka waktu besar mereka akan melayani Tuhan. Maka jangan lupa kita selalu berkata kepada anak kita, ya, anak-anak saya, waktu kecil saya bacakan cerita Alkitab, ya, doain mereka, ya, cerita sekolah minggu, dan berkata setelah besar kamu mau dipakai oleh Tuhan, ya. Maka mereka pun, ya, mendapatkan benih daripada firman Tuhan itu. Nah, Yesus memberikan misi kepada kita, yaitu menggembalakan domba. Kita semua ini adalah hamba Tuhan, bukan hanya pendeta penginjil, ya. Semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menaklukkan diri kepada ketuhanan Yesus, kita mau patuh, kita mau mengabdi kepadanya, kita menjadi abdi Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Semua orang adalah hamba Tuhan, orang Kristen. Jadi kita itu adalah, meski kita nggak full time, kita hamba Tuhan di rumah kita, dimanapun kita berada, kita adalah hamba Tuhan. Maka Tuhan, ya, berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kepadanya juga untuk kedua kalinya, dan Yesus berkata, ya, feed my sheep, gembalakanlah domba-dombaku. Domba di sini yang kedua adalah orang-orang Kristen yang kenal, yang sudah kuat, yang sudah dewasa. Jadi Petrus disuruh juga menggembalakan orang Kristen yang sudah dewasa, orang Kristen yang sejati, ya. Jadi digembalakan juga orang-orang Kristen. Kemudian ayat ke-17c juga dikatakan feed my sheep, yaitu berikanlah makan domba-dombaku. Ya, perhatikanlah domba-dombaku. Jadi Petrus harus menggembalakan kawanan domba Allah itu, menginjili, mendoakan, ya, membesuk, dan memperhatikan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Maka pada hari turunnya Pentakosta, Petrus pun bangkit berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat. Bayangkan, ya, ada kuasa Tuhan yang men-touch setiap orang, yang bisa menjamah pribadi kita. Karena Tuhan itu hidup dan dia luar biasa dan ajaib. Maka ada 3.000 orang yang bertobat, ya.
Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ya, engkau harus apa? Menggembalakan domba-dombaku, melayani Tuhan, teman-teman saudara sekalian. Kita harus melayani Tuhan di dalam semua gift yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita mengalir begitu saja dan kita menjadi tidak berguna, ya saudara sekalian. Mari kita mengasihi Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan aku menyatakan diriku kepadanya. Kemudian Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengannya. Dan ayat 24 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari, katakan, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara sekalian, kita itu mau melakukan firman Tuhan, kita mau mentaati perintah Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Seperti Sakius yang sudah bertobat, dia menerima Tuhan Yesus, maka dia dengar perkataan Tuhan dan dia memberikan semua yang pernah dia, ya, dia peras, pernah dia apa, dia kembalikan kepada mereka 4 kali lipat. Nah, saudara sekalian, kita juga sudah setiap kehidupan sehari-hari kita tidak sempurna, tapi firman Tuhan selalu menopang hidup kita dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita jangan sia-siakan hidup kita, tapi kita bukan orang yang sempurna, kita terus harus memakai firman Tuhan sebagai senjata dan sebagai makanan rohani kita. Sama seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar firman-Nya. Dan dia mengasihi Tuhan. Ya saudara sekalian, kemudian kita melihat ayat ke-18 sampai 19. Bukannya Tuhan memberikan utusan kepada kita dan juga kepada Petrus untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, tapi Tuhan juga memberikan kepada Petrus bahwasanya dia harus berkorban pada waktu melayani Tuhan. Dikatakan ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Jadi di sini kita melihat, jika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak memberi sumbangsi apa-apa di dalam pekerjaan Tuhan, maka apa yang kita katakan itu adalah sia-sia, bukan? Nah, tapi jikalau dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus, kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan orang akan mengikat engkau, ya. Kita melihat menurut tradisi Petrus itu disalib terbalik. Ya, jadi Petrus berkorban, dia mati martir, dia mati disalib terbalik. Kematian Petrus itu dikatakan oleh Tertulius dan Eusebius. Dia berkata bahwa dia adalah bapak gereja, ya, bapak sejarah gereja, mengatakan bahwa Petrus sebelum menghadapi kematiannya, dia lebih memilih untuk disalibkan dengan kepala ke bawah. Dia mengatakan bahwa untuk disalibkan seperti Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, adalah terlalu agung dan terhormat, katanya, bagi seorang yang pernah menyangkal Yesus. Jadi dia tidak mau disalibkan seperti Tuhan Yesus, dia mau disalibkan terbalik. Karena dia mengatakan tidak layak bagi dia. Nah, saudara sekalian, setelah Yesus berkata demikian kepada Petrus, dia mengatakan, ikutlah aku. Dia mengingatkan akan perjumpaan pertama terhadap Petrus dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada
Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Yesus ingin pada saat ini memperbaharui Petrus. Yesus ingin memulihkan keadaannya kembali, sehingga dia bisa dipakai untuk Tuhan, menjadi alat Tuhan yang berhasil dalam hidupnya, yaitu supaya dia mau berkorban hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saudara sekalian, sama seperti Maria yang menuangkan minyak narwas murni yang mahal harganya di kaki Yesus sebelum Yesus disalibkan, ya, untuk mengingat akan kematian Yesus. Selalu kita berkata akan Maria, karena dia menuangkan minyak narwas yang mahal harganya untuk menyekat kaki Yesus, untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, demikian juga kita di sini, ya. Kita semua akan dipuji oleh Tuhan di mana-mana kita berada, karena kita rela melayani Tuhan. Ibu-ibu di sini, kita rela meluangkan waktu kita untuk masak bagi Tuhan. Kita rela bekerja melayani Tuhan mati-matian. Kita rela, ya, mendrive, ya kan? Kita rela untuk mengantar jemput teman-teman kita. Kita rela untuk berkorban, mengeluarkan uang kita untuk melayani Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu pada waktu perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu ibu-ibu melayani Tuhan dengan harta kekayaannya, mengiringi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, apakah kita juga sudah berkorban untuk Tuhan? Bisa saja dengan mulut kita mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihimu," tapi apakah kita sudah berkorban? Ya, bukan hanya kita katakan korban nyawa, ya, seperti Petrus ini, seperti Paulus yang mati juga, ya, dihukum, dia dipenggal kepalanya oleh tentara Romawi. Tetapi mereka itu rela mati bagi Tuhan. Mengapa? Karena apa yang dikatakan adalah kebenaran. Apa yang dikatakan adalah fakta sejarah, adalah kebenaran. Mereka rela mati untuk mati martir bagi Tuhan. Nah, kita belum aja, ya, nyawa kita diberikan untuk jadi martir, tapi kita dipanggil juga oleh Tuhan untuk berkorban atas hidup kita melayani Tuhan. Apakah kita bersedia? Apakah kita bersedia melayani Tuhan untuk berkorban? Pada waktu kita melayani Tuhan, kita juga, ya, ada persembahan bagi Tuhan. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Ya, bagian kita sudah lakukan untuk Tuhan. Ya, saudara sekalian, maka kita melihat di dalam melayani Tuhan, Tuhan selalu akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, apa yang Tuhan sudah ambil, Tuhan tidak mengosongkan bagi kita, tapi Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Ya, maka dikatakan di dalam Maliaki, dikatakan, ya, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, ujilah aku, kata Tuhan Yesus. Satu-satunya ayat di sini, ya, Tuhan mengatakan kepada kita, ujilah aku. Beranikah kita menguji Tuhan? Ya kan? Selain dikatakan uji Roh Kudus, Roh itu benar dari Tuhan, apa enggak, gitu kan? Di sini juga dikata, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Sudahkah kita melakukan bagian kita, mengembalikan apa yang harus kita kembalikan pada Tuhan? Ya, sudahkah kita berkorban bagi Tuhan? Ya, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita, ya, itu melihat apakah kita berani keluarkan uang kocek kita untuk melayani Tuhan, tidak? Ya, kalau tidak, itu kita masih pertanyakan, ya, iman kita kepada Tuhan. Kita masih takut dan sebagainya. Maka saudara sekalian, maka di dalam Roma pasal 8 mengatakan Tuhan Yesus sudah memberikan anaknya untuk kita. Masakan dia tidak rela memberikan yang lain-lain untuk kita? Ya kan? Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Maka gereja itu kita tidak berharap kepada pemberian orang-orang yang, ya, kita tidak berharap kepada
kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan, bukan? Semua orang kita berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan gereja ini juga dan mencukupkan kebutuhan kita, bahwa pengharapan kita itu adalah datangnya daripada Tuhan. Maka kita tidak ada yang bermegah. Saudara sekalian, hari ini Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Dia yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang lagi kedua kalinya untuk menghakimi orang hidup dan mati. Saudara, sudahkah kita hari ini mengasihi Tuhan? Jikalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dan mati bagi kita, maka saudara sekalian, kita pun haruslah seharusnya mengasihi Tuhan kembali, dengan kita tidak lagi melakukan untuk berbuat dosa, dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita rela menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kita, dengan rela melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan percaya kepadanya secara penuh, dengan berkorban baginya. Karena adalah suatu hal yang mustahil kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau berkorban, ya kan? Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara sekalian, mari saudara sekalian, kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini. Amin semuanya. Maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan apa yang kita sudah tanamkan tidak akan sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah banyak. Ya, amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, seperti Maria yang duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk dekat kepadamu ya Tuhan, untuk mendengar nasihat-Mu, untuk mendengar firman-Mu Tuhan, yang selalu di dalam hati kami Tuhan, yang kadang kami mengeraskan hati kami, tapi Tuhan Engkau berulang-ulang memberikan kami Tuhan semua kesempatan demi kesempatan dan perintah demi perintah. Kadang kami melalaikannya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami dengar-dengaran akan firman, untuk kami mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih daripada semuanya itu, untuk mengasihi kami Tuhan dengan hidup kami Tuhan, untuk mengasihi kami Tuhan dengan kekayaan kami melayani-Mu, kami rela ya Tuhan, karena Engkau berhak Tuhan, karena Engkau worthy Tuhan, karena Engkau memang layak ya Tuhan untuk disembah Tuhan. Karena Tuhan segala lidah akan mengaku, setiap lutut akan berlutut bahwa akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak sia-sia Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Kami mau menanam apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Kami mau berkarya untuk Tuhan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan, melakukan pekerjaan-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman pada siang hari ini adalah bahwasannya persembahan minggu lalu adalah sebanyak $175 dan juga untuk misi ada tambahannya $20. Demikianlah pengumuman kita pada siang hari ini ya. Dan saat ini kita akan kembali kepada Naomi akan memberikan untuk persembahannya.